Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huma Mubarik Isnan Romadoni dengan NIM 2450 5010 0111 107. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Peternakan tentang studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu peternak negara berkembang merugi karena konflik dengan satwa liar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa fungsi lembaga dalam kasus ini. Yang pertama yaitu konservasi dan perlindungan satwa liar. Lembaga konservasi berperan dalam melindungi spesies yang terancam punah dan menjaga ekosistem alami, juga menyeimbangkan kebutuhan satwa liar itu sendiri. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan regulasi. Lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi hak peternak serta memastikan konservasi satwa liar. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Lembaga ini berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang teknik pencegahan konflik seperti penggunaan pagar yang aman, anjing penjaga peternak, atau praktik pengembala yang lebih strategis. Yang keempat, fasilitas kompensasi dan asuransi. Lembaga menyediakan skema kompensasi atau asuransi yang membantu peternak pulih dari kerugian finansial akibat serangan dari satwa liar. Yang kelima, mediasi dan regulasi konflik. Lembaga non-pemerintah atau organisasi komunitas dapat berperan sebagai mediator dalam konflik antara peternak dan pihak-pihak konservasi. Mediasi ini sangat penting untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga dalam konflik ini. Yang pertama, pendekatan interdisipliner. Lembaga ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, biologi konservasi untuk memahami dan mengelola konflik secara holistik. Yang kedua, berbasis komunitas. Mereka sering bekerja langsung dengan komunitas peternak untuk memahami kebutuhan dan tantangan lokal. Program mereka dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif. Yang ketiga, fokus pada solusi berkelanjutan. Lembaga ini mengedepankan solusi yang tidak hanya mengurangi kerugian peternak, tetapi juga memastikan kelestarian satwa liar. Yang keempat, berperan dalam edukasi dan pelatihan. Mereka memberikan pelatihan kepada peternak tentang cara mencegah adanya konflik dengan satwa liar. Yang kelima, bertindak cepat dan responsif. Ketika terjadi serangan atau konflik, lembaga ini memiliki mekanisme yang cepat untuk merespon dan memberikan bantuan langsung. Yang keenam, mendorong kebijakan proaktif. Dan yang selanjutnya, beberapa cara untuk mempelajari lembaga. Yang pertama, memahami dasar-dasar konservasi dan ekologi. Yang kedua, mempelajari teknik mitigasi konflik. Yang ketiga, wawancara dan observasi lapangan. Selanjutnya, deviation atau penyimpangan yang mungkin terjadi di masyarakat. Yang pertama, misinterpretasi. Yang kedua, penolakan atas solusi baru. Dan yang ketiga, perburuan balas dendam. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kekuasaan dan wewenang. Yang pertama, pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa mencakup pemerintah, lembaga konservasi, dan badan pengelola sumber daya alam. Pihak yang berkuasa seringkali harus menyeimbangkan antara upaya melindungi satwa liar dengan menciptakan program kompensasi atau asuransi bagi peternak yang terdampak. Namun, sumber daya dan anggaran yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program ini secara efektif.
Yang kedua, pihak yang dikuasai. Pihak yang dikuasai adalah peternak itu sendiri, karena upaya pihak yang berkuasa untuk melindungi satwa liar seperti konservasi atau larangan berburu bisa memicu ketegangan pada peternak. Selain itu, dalam situasi ini, satwa liar dianggap dilindungi sehingga tindakan dari peternak untuk berusaha melindungi ternaknya kadang bisa berujung pada sanksi atau denda. Yang selanjutnya, yang ketiga, dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan di dalam konflik antara peternak dengan satwa liar ini menunjukkan bahwa para peternak di negara berkembang sering berada dalam posisi yang kurang kuat dalam menghadapi batasan-batasan dalam membela hak dan kepentingan mereka ketika berhadapan dengan satwa liar. Yang keempat, saluran kekuasaan. Ada juga saluran kekuasaan dan konflik ini. Saluran kekuasaan merujuk pada jalur atau mekanisme yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk mengendalikan situasi ini. Saluran kekuasaan yang bisa digunakan adalah regulasi dan kebijakan pemerintah, program konservasi dan sistem kompensial, serta edukasi dan pelatihan. Saluran-saluran kekerasan tersebut menunjukkan bagaimana otoritas berwenang berupaya mengendalikan konflik antara peternak dengan satwa liar meskipun sering terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan yang membentuk peternak merasa kurang dilindungi dan didengar. Selanjutnya, bentuk-bentuk wewenang. Bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki mencakup beberapa aspek seperti wewenang dalam pengaturan dan penetapan kebijakan lahan, wewenang dalam pengendalian satwa liar, wewenang dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta wewenang dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur. Yang selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yaitu yang pertama, perizinan usaha yang mencakup regulasi, perizinan, dan kemudahan bagi peternak kecil. Yang kedua, pengendalian penyakit ternak yang mencakup program eradikasi penyakit dan monitoring serta pengawasan. Yang ketiga, pengawasan produksi dan kualitas ternak yang mencakup standar kualitas ternak, bantuan dan pendampingan. Yang keempat, distribusi dan pengawasan ternak. Dan yang kelima, impor ternak. Selanjutnya, kendala dalam mengakses birokrasi. Selanjutnya, apa sih kendali yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi? Yang pertama, prosedur perizinan yang kompleks. Yang kedua, lambatnya proses perizinan atau waktu proses yang panjang. Dan yang ketiga, kendala biaya. Selanjutnya, analisis regulasi dan birokrasi. Bagaimana regulasi dan birokrasi dapat berpengaruh produktif, efisiensi dan daya saing peternak kecil? Regulasi dan birokrasi dapat diterapkan dalam sektor peternakan di Indonesia, memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Analisis terhadap dampak bagaimana proses produksi dapat dilihat dari berbagai aspek, baik yang mendukung maupun yang menghambat keberhasilan mereka. Selanjutnya, unsur perubahan. Yang pertama, unsur perubahan yang berpotensi ditolak atau diterima. Perubahan yang pertama, perubahan yang berpotensi ditolak. Perubahan ketidakseimbangnya kepentingan konversi dan ekonomi jika usulan lebih memprioritaskan keuntungan peternak tanpa mempertimbangkan konservasi satwa liar. Usulan tersebut berpotensi untuk ditolak. Yang kedua, perubahan ketidakseimbangnya pembiayaan. Jika solusi memerlukan biaya besar dari pemerintah tanpa kontribusi jelas dari peternak atau pihak lain, hal ini dapat menimbulkan resistensi dan berpotensi untuk ditolak. Yang kedua, perubahan yang berpotensi diterima, yaitu perubahan pendekatan yang seimbang. Usulan yang mengedepankan solusi seperti pencegahan konflik melalui pemasangan pagar listrik, zona buffer, atau edukasi kepada peternak
lebih mungkin untuk diterima. Yang kedua, perubahan yang sesuai dengan hukum dan kebijakan lingkungan. Solusi yang sesuai dengan hukum, perlindungan satwa liar, dan kebijakan lingkungan lebih mungkin disetujui. Dan yang kedua, yang selanjutnya, saluran perubahan sosial. Yang pertama, lembaga pemerintahan. Yang kedua, lembaga masyarakat. Dan yang ketiga, lembaga usaha. Perubahan sosial terkait masalah peternak yang merugi akibat konflik dengan satwa liar dapat melibatkan berbagai mekanisme atau cara untuk merespon masalah tersebut dan memitigasi dampaknya. Berikut beberapa saluran perubahan sosial yang relevan. Yang pertama, edukasi dan penyuluhan kepada peternak. Yang kedua, perubahan kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, perubahan pemberdayaan komunitas. Dan yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya, saluran-saluran perubahan sosial ini perlu bekerja secara bersamaan dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa peternak maupun satwa liar dapat hidup tanpa ada masalah antara mereka berdua. Selanjutnya, disintegrasi. Disintegrasi sosial terkait masalah peternak yang merugi akibat konflik dengan satwa liar dapat terjadi ketika hubungan sosial dan struktural dalam masyarakat mulai terganggu. Dalam konteks ini, disintegrasi sosial mencakup proses di mana norma-norma sosial, keterikatan sosial, dan solidaritas antar individu atau kelompok dalam komunitas mulai melemah atau bahkan rusak akibat ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Yang keempat, reintegrasi. Dalam konteks masalah peternak yang merugi ini, integrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial, mengurangi ketegangan, dan membangun kembali hubungan yang mendukung antara peternak, pemerintah, dan masyarakat. Yang kelima, klasifikasi. Disintegrasi mengembangkan bagaimana konflik antara peternak dan satwa liar dapat menyebabkan perpecahan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Reintegrasi berfokus pada langkah-langkah yang diambil untuk memulihkan hubungan sosial, mengatasi ketegangan, dan menciptakan sosial. Sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.